mungkin dalam waktu 5 tahun ke depan kita bisa mengurangi setidaknya 20-30% ya penggunaan US dollar, dan sedikit meningkatkan dari konteks mata uang regional ya, meskipun bukan single currency tapi kita menggunakan mata uang regional secara bersamaan. Dan itu saya rasa merupakan langkah-langkah menuju ya single currency. Meskipun single currency itu lama, tetapi setidaknya kita bangun dari sekarang. Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya dan dilancarkan segala aktivitasnya ya. Nah, di sini saya akan kembali melanjutkan informasi berkaitan dengan pergerakan ekonomi dunia dan juga berkaitan dengan Pi Network ya. Karena di sini Pi Network merupakan proyek global dan sudah di mining lebih dari 230 negara dengan jumlah pionir lebih dari 45 juta pionir aktif di seluruh dunia. Kemudian yang sudah lolos KYC ya, ini sudah banyak sekali, ada berjuta-juta. Nah, kemudian di sini sangat ramai dan sedang heboh viral ya berkaitan dengan dedolarisasi. Artinya di sini banyak sekali negara-negara yang mulai terang-terangan meninggalkan dolar ya, atau tidak menggunakan mata uang dolar. Nah, kemudian di sini bagaimana efeknya, dampaknya terhadap negara Indonesia maupun efeknya terhadap bursa kripto ya. Nah, beberapa waktu yang lalu pernah saya ulas mengenai informasi berkaitan dengan dampaknya terhadap dunia cryptocurrency ya. Kemudian apakah Pi Network atau Picoin akan muncul sebagai pengganti USDT ke depannya. Kemudian sebelum kita membahas jauh ya tentang hal itu, di sini kita mencoba untuk melihat informasi demi informasi perkembangan dunia ekonomi saat ini ya. Nah, di sini banyak sekali kalau rekan-rekan itu melihat berita keuangan atau berita ekonomi ya. Nah, di sini memang didominasi oleh berita-berita tentang dedolarisasi ya. Artinya di sini banyak sekali negara-negara itu yang mulai terang-terangan meninggalkan mata uang US dollar. Bahkan sempat ada banyak sekali negara-negara yang bergabung membentuk mata uang mereka masing-masing ya. Seperti kemarin ada 5 negara, Rusia, Brazil, India, Cina ya, itu membentuk BRICS. Nah, di situ adalah mata uang gabungan negara tersebut. Kemudian juga ada semacam CBDC dan lain-lain. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, nah di sini rame-rame di dolarisasi. Cina, Rusia ikut tinggalkan dolar Amerika ya. Nah, kemudian di sini analisis dampak aksi di dolarisasi bagi emiten berbasis emas ya. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali informasi yang berkaitan dengan Amerika Serikat, US dollar, dan negara-negara yang mulai meninggalkan US dollar. Kemudian efek yang paling parah, paling signifikan, mungkin akan terjadi resesi secara global ya, atau terjadi perubahan secara ekstrim karena di sini dolar sudah mulai ditinggalkan. Kemudian di sini juga kalau kita lihat dalam negeri di negara Amerika ya, nah di sini ada Bank Amerika berguguran. Kemudian Bankir RI jamin perbankan domestik. Nah, di sini bisa dipastikan cukup aman ya. Kalau kita lihat bank-bank di negara Amerika, nah banyak sekali yang berguguran ya. Kemudian juga ada SVB, kemudian banyak sekali ya, pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu, bank-bank yang mulai berguguran di negara Amerika Serikat. Kemudian kalau kita lihat dari sinyal-sinyal ini, apakah di sini memberitakan semacam sinyal-sinyal bahwa hegemoni dolar ya, atau monopoli dolar, apakah di sini sudah akan mulai berakhir ya, setelah eksis selama lebih dari 50 tahun ya, kalau kita lihat dalam dunia ekonomi dunia. Kemudian di sini efek di dolarisasi bagi Indonesia. Nah, ini apakah baik atau buruk? Apakah positif atau negatif? Kita coba ulas informasi yang disampaikan oleh CNBC. Nah, di sini kebijakan transaksi bilateral dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara saja menjadi bagian dari upaya memperkuat mata uang lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika. Kemudian hal ini salah satunya dilaksanakan oleh Indonesia dan juga India ya, lewat kerjasama Local Currency Settlement LCS. Nah, seperti apa potensi Indonesia melaksanakan dedolarisasi dan bagaimana dampaknya ke rupiah dan ekonomi Indonesia? Kemudian di sini juga ada semacam dialog ya antara NK Wijaya dengan Direktur Eksekutif Next Policy. Kemudian dalam profit CNBC Indonesia ya rekan-rekan pada Kamis 13 April 2023 ya.
Nah, oke rekan dan langsung saja silahkan disimak ya. Nah, oke rekan, dan untuk lebih jelasnya silahkan langsung disimak saja. Dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat ini adalah membentuk mata uang baru dengan jaminan emas ataupun komoditas lainnya seperti tanah jarang. Menurut Anda ini realistis? Sangat bisa, cuma memang untuk kemudian membentuk single currency, ya kalau kita bicara single currency itu adalah hal yang lain. Ya, melepas de-dolarisasi adalah hal yang lain juga, gitu ya. De-dolarisasi belum tentu kita harus membuat single currency, karena untuk membuat single currency ini butuh satu aspek yang disebut sebagai homogeneity. Nah, kita bisa lihat dari pelajaran dari Eropa ketika mereka melakukan integrasi mata uang dalam bentuk euro, ini juga tidak dalam kondisi yang sangat solid. Karena sehomogen-homogen Uni Eropa, negara-negara Eropa itu tetap memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar. Apalagi kita di emerging markets, kalau kita ambil BRICS tadi, itu sangat beragam sekali ya, tingkat kemajuan ekonominya, tingkat pertumbuhannya, karakter orangnya, dan seterusnya. Maka untuk itu perlu waktu. Ya, kajian ADB tahun 2010 itu kalau kita bicara mengenai Asia pada umumnya, untuk melakukan atau bisa melakukan integrasi menjadi single currency, itu setidak-tidaknya paling cepat 2050 gitu. Itu kalau single currency. Tapi kalau kita bicara mengenai de-dolarisasi, itu tidak perlu menunggu selama itu. Kita bisa melakukan inisiatif-inisiatif lain ya, dalam konteks tadi CBDC yang bisa dikembangkan interoperability-nya dan juga interkoneksinya. Itu juga dengan LCS, Local Currency Settlement, yang bisa kita lakukan secara bilateral dan reciprocal gitu. Tidak harus melulu ini harus berujung pada single currency gitu, Mbak Anega. Baik, Mas Fitra, tadi Anda sampaikan dalam jangka pendek ini penuh dengan tantangan juga untuk bisa mencapai pengurangan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Yang kita tahu India dan ASEAN ini juga sudah mulai mengurangi proporsi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan. Tapi apa dampaknya ke mata uang lokal seperti rupiah dan rupiah? Apakah ini bisa berarti mungkin akan ada penguatan yang signifikan terhadap mata uang lokal, atau justru malah akhirnya menciptakan fenomena ataupun justru kontroversi tersendiri di dunia para pedagang yang memang lebih biasa menggunakan dolar Amerika Serikat? Ya, bukan kontroversi, tetapi kesulitan memang. Karena kan salah satu aspek kenapa kita menggunakan US dollar karena kemudahan untuk mendapatkannya, gitu ya. Nah, ketika kita kemudian melakukan de-dolarisasi, nah ini aspek asasi ini juga harus dipenuhi, yang mana ini merupakan satu tantangan terbesar buat kita ya di jangka pendek. Meskipun tadi saya juga sampaikan, seiring dengan semakin intensifnya perdagangan dan penggunaan lalu lintas mata uang domestik ini, saya rasa bisa kita hilangkan gitu ya efek skala ekonomis ini. Yang kedua adalah jadi kalau kita bicara apakah nanti ini bisa kita lakukan gitu ya dengan segera de-dolarisasi ini, apakah kemudian ini akan menghadirkan semacam ancaman-ancaman baru dalam bentuk volatilitas domestik? Bisa iya dan bisa tidak. Selama ini volatilitas ekonomi atau volatilitas yang kita alami berdasarkan nilai tukar itu sangat kemudian diwarnai oleh apa yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, ke depan bukan berarti dengan kita kemudian menggunakan mata uang domestik akan menghilangkan aspek volatilitas itu, akan menghilangkan risiko volatilitas itu, belum tentu. Tapi setidak-tidaknya risiko volatilitas bisa lebih mudah untuk kita kontrol. Karena apa? Karena volatilitas itu akan lebih banyak ya secara hipotesis berasal dari negara-negara yang melakukan kerjasama tersebut. Ya, ketika kita bicara Indonesia, berarti mungkin aspek-aspek intrinsik atau idiosinkratik dari Indonesia itu yang akan mendasari volatilitas, bukan eksternal dari Amerika atau Eropa misalnya. Nah, setidak-tidaknya kalau kita tahu risiko-risiko itu berasal dari domestik, itu lebih mudah untuk dikontrol ketimbang risiko eksternal. Risiko eksternal itu seperti apa? Macam flip-flop policy dari The Fed. Sebelumnya mengatakan tidak akan naik suku bunga, tapi tiba-tiba di tahun 2022 menaikkan beberapa kali karena memang tidak mengantisipasi efek inflasi misalnya. Nah, ini kan flip-flop policy model US. Ini yang sekarang sangat menghantui ya kinerja dari negara-negara berkembang dan emerging markets. Nah, kalau kita bisa kemudian mendecouple dari variasi yang terjadi di US dengan melakukan de-dolarisasi itu, ya setidak-tidaknya kita bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol, gitu, Mbak Anega. Baik,
Baik, Mas Fitra, tadi Anda sampaikan untuk membentuk mata uang baru ini mungkin dibutuhkan waktu hingga 2050 begitu. Tapi untuk dedolarisasi sendiri mungkin tidak sampai 2050. Anda lihat timelinenya seperti apa kalau memang ternyata Indonesia konsisten juga untuk menjalankan berbagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS ini, dan seperti apa efeknya pada rupiah nantinya apabila ternyata sukses Indonesia bisa konsisten melakukan dedolarisasi? Ya, sekarang ini sebenarnya kita sudah melakukan upaya itu ya, dengan melakukan transaksi-transaksi regional yang berdasarkan local currency settlement yang tadi saya sampaikan. Dan saya rasa ini akan sangat bertumbuh gitu ya, tidak hanya ke satu atau dua negara, tapi ada negara-negara yang penting menjadi partner dagang kita. Ini saya rasa akan sangat berkembang dalam konteks local currency settlement lagi ini. Belum lagi ditambah sekarang dengan adanya white paper yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam konteks CBDC, ini saya rasa akan kemudian mempermudah gitu ya, aspek dedolarisasi itu. Dan ya kalau kita bicara timeline, secepat apa mungkin dalam waktu 5 tahun ke depan kita bisa mengurangi setidaknya 20-30% ya penggunaan US dollar, dan sedikit meningkatkan dari konteks mata uang regional ya, meskipun bukan single currency tapi kita menggunakan mata uang regional secara bersamaan gitu ya. Dan itu saya rasa merupakan langkah-langkah menuju ya single currency, meskipun single currency itu lama tetapi setidaknya kita bangun dari sekarang. Nah, rekan-rekan, dan itu tadi adalah komentarnya ya, rekan-rekan juga bisa mendengarkan. Kemudian bagaimana ya, apakah Pi Network atau Picoin? Nah, di situ bisa menjadi the next USDT, dan juga bisa menjadi salah satu cryptocurrency yang mendunia ya sebagai alat pembayaran atau sebagai mata uang dunia berikutnya. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Bisa tulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.